سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Seluruh hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam optimis. Salam optimis. Salam optimis. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang di Provinsi Jawa Timur, selamat datang di Korpu SDGs BPSDM Provinsi Jawa Timur. Hari ini tanggal 8 Agustus 2023 merupakan tanggal cantik dan di bulan ini juga bulan yang istimewa. Selain kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ada banyak sekali yang berulang tahun. Selain beliau-beliau yang bernama Agus, yang istimewa juga Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia juga berulang tahun di tanggal 6 Agustus kemarin. Dan izinkan kami haturkan satu buah pantun untuk mengucapkan selamat kepada LAN RI, apalagi hari ini hadir bersama-sama dengan kita Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Nanti boleh dibalas dengan cakep. Ada gadis bagai bidadari, senyumnya manis namun pemalu. Selamat ulang tahun LAN RI, sukses dan jaya selalu. Satu lagi pantun persembahan untuk BPSDM Provinsi Jawa Timur di hari yang istimewa. Medali perak, medali perunggu, medali emas, tanda istimewa. Hari ini, hari yang ditunggu, BPSDM Jatim memang juara. Selamat datang kembali, kami haturkan kepada yang terhormat Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Adi Suryanto MSI, serta yang kami hormati Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elestianto Dardak, yang kami hormati pula Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, beserta Kepala OPD Provinsi Jawa Timur, para Widya Iswara Provinsi Jawa Timur, dan juga para peserta PKN 2 Angkatan 32 tahun 2023, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama mengikuti pembukaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 32 tahun 2023. Sekaligus kita juga akan bersama-sama menyaksikan launching pilot project Jawa Timur Corporate University Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi dengan 5 OPD Provinsi Jawa Timur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan awali acara ini dengan bersama-sama mendengarkan laporan penyelenggaraan oleh Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Bapak Dr. Ramlianto SPMP. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat, yang kita muliakan dan kita banggakan bersama, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak. Matur nuwun Bapak, di tengah kesibukan Bapak masih menyempatkan diri untuk hadir di BPSDM Jawa Timur bersama-sama dengan peserta pelatihan pimpinan nasional. Yang kita hormati bersama, kita muliakan dan kita banggakan bersama Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Adi Suryanto MSI. Terima kasih Bapak, tadi masih berkegiatan di Lembaga Administrasi Negara tapi Bapak langsung berkenan terbang ke Surabaya. Mudah-mudahan sehat selalu. Bapak Ibu para kepala perangkat daerah yang hadir, ada Kepala Biro Ekonomi, ada Kepala Bakesbang dan perwakilan dari berbagai perangkat daerah provinsi di Jawa Timur. Para guru bangsa, kami menyebutnya guru bangsa Pak Kepala LAN, Widya Iswara Utama dan Widya Iswara Madya dan seterusnya yang hadir pada kesempatan malam ini, matur nuwun rawuhnya. Bapak Ibu para pejabat struktural di lingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, BKD, BKPSDM, BKPP, Kabupaten Kota, Provinsi yang hadir sebagai instansi pengirim, terima kasih kehadirannya. Para peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Angkatan ke-32 tahun 2023 yang kami banggakan dan hadirin yang kami muliakan. Sebelum kami menyampaikan laporan terkait dengan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional ini, izinkan kami melaporkan kepada Bapak Wakil Gubernur
bahwa hari ini bertepatan dengan puncak hari jadi atau hari ulang tahun Lembaga Administrasi Negara BPSDM Provinsi Jawa Timur. Kalau istilah olahraganya itu, istilah sepak bolanya itu hat-trick, 3 tahun berturut-turut menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah terbaik peringkat 1 nasional. Tentu ini tidak lepas dari komitmen dan kebijakan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Hovifah Indar Parawansa yang luar biasa, komitmen dedikasinya terhadap pengembangan SDM di Jawa Timur, dan tentu juga karena arahan-arahan dari Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah, dan kami sangat berterima kasih atas bimbingan dan arahan Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara beserta seluruh jajaran sehingga BPSDM Jawa Timur menjadi provinsi yang hat-trick 3 tahun berturut-turut menjadi lembaga pelatihan pemerintah daerah terbaik tingkat nasional. Ke depan kami berkomitmen, Pak Wagub, Pak Kepala LAN, kami akan terus meningkatkan pelayanan kami dan tentu kualitas pembelajaran yang ada di BPSDM Jawa Timur. Kami laporkan pula Bapak Wakil Gubernur bahwa salah satu Widyaswara kami di BPSDM Jawa Timur dalam penghargaan Widyaswara berprestasi, tadi pagi juga mendapat penghargaan dan penghargaan inovasi pengembangan materi microlearning. Beliau adalah Bapak Dr. Hari Wahyudi yang mohon maaf Pak Kepala LAN karena kondisi kesehatan beliau tidak bisa hadir di Lembaga Administrasi Negara, tadi hadir daring dan malam ini juga belum bisa hadir. Kita doakan beliau sehat walafiat. Terkait dengan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-32 tahun 2023 dapat kami laporkan bahwa tema dari PKN kali ini adalah kebijakan strategis peningkatan investasi dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan SDGs. Adapun sub-sub tema yang akan dibahas dalam kegiatan ini, yang pertama adalah kemudahan proses bisnis perizinan investasi yang berkelanjutan, penyediaan database investasi dalam rangka promosi pengembangan potensi investasi, kontribusi investasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan partisipasi masyarakat dalam pertumbuhan perkembangan investasi di daerah. Kami laporkan Bapak Kepala LAN dan Bapak Wakil Gubernur bahwa peserta di BPSDM Jawa Timur ini istimewa karena mendapat privilege langsung dari Bapak Kepala LAN atas permohonan Bapak Kepala BPSDM sebelumnya, Pak Aris Ageng Pawai, yang tadi prestasi itu karena dedikasi beliau yang luar biasa. Pesertanya berjumlah 70 orang dari berbagai kabupaten kota, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari Provinsi Kalimantan Utara, dan untuk instansi vertikal dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Pelatihan ini akan dilaksanakan secara blended learning untuk tatap muka dilaksanakan di kampus BPSDM Provinsi Jawa Timur sebanyak 107 hari pelatihan yang akan dimulai hari ini 8 Agustus sampai dengan 15 Desember 2023. Jadi ada tahap tatap muka, ada tahap pembelajaran mandiri dengan mengakses learning management system yang ada di Lembaga Administrasi Negara, dan ada pembelajaran secara online serta visitasi kepemimpinan nasional. Kami laporkan pula Bapak Kepala LAN, insya Allah ini mudah-mudahan yang pertama di Indonesia. Sekaligus mohon izin Pak Wagub nanti untuk berkenan melaunching bahwa hari ini kami setelah berkonsultasi dengan Ketua Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, akan melaunching pilot project integrasi corporate university dengan reformasi birokrasi tematik. Kami akan bekerja sama dengan seluruh tim reformasi birokrasi tematik untuk investasi, yang malam ini sebagian juga hadir dari Disperindak, DPM PTSP, Biro Ekonomi, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, kemudian dari Biro Administrasi Pembangunan. Kami akan menerapkan model corporate university untuk menggali kompetensi gap di masing-masing perangkat daerah dan kemudian menyusun jenis pelatihan bersama, menyusun kurikulum bersama, dan menyusun bahan ajar bersama,
sehingga nanti bisa menjadi model kontribusi corporate university atau pengembangan kompetensi terhadap reformasi birokrasi tematik yang untuk tahun ini kami sejajarkan dengan tema yang diangkat di pelatihan kepemimpinan nasional angkatan ini, yakni tentang peningkatan investasi, sehingga kami mengambil tema untuk peningkatan investasi. Demikian yang dapat kami laporkan. Mohon perkenan Bapak Kepala Lembaga Investasi Negara untuk memberikan sambutan pengarahan, dan mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan sambutan pengarahan sekaligus membuka secara resmi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-32 tahun 2023, sekaligus mohon berkenan untuk melaunching pilot project integrasi corporate university dengan reformasi birokrasi tematik di Jawa Timur. Terima kasih, demikian laporan kami. Mohon maaf hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berprestasi tahun 2023 kategori Adaptive Learning Strategy dengan tema pengembangan metode dan bentuk pengembangan kompetensi non-klasikal, klasifikasi pemerintah daerah. Terbaik ketiga, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Terbaik kedua, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah. Terbaik pertama, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya kami mohon kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk dapat menyerahkan penghargaan. Semoga penghargaan ini bisa memberikan semangat baru ya Fritz kepada seluruh lembaga penyelenggara. Terbaik ketiga, Utama Andri Arjita STMT, Badan Pusat Statistik. Terbaik kedua, Dr. Hari Wahyudi SAMSI, Provinsi Jawa Timur. Terbaik pertama, Hieronymus Godang SPD MSI, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya kami mohon perkenan Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Bapak Dr. Muhammad Taufik DEA untuk dapat memberikan penghargaan. Kita beri apresiasi kepada para pemenang penghargaan. Di layar sudah bergabung bersama kita Bapak Hari Wahyudi. Pak Muhammad Taufik dan para penerima penghargaan disilahkan untuk kembali ke tempat. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, begitu membanggakan prestasi yang diraih oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyaksikan penanda tanganan Fakta Integritas oleh perwakilan peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 32. Untuk itu kepada perwakilan peserta kami silakan menuju meja penanda tanganan. Selanjutnya berkenan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur menuju meja penanda tanganan.
Penandatanganan diawali oleh Ibu Santi Ratnaning Tias ST.MM. Berikutnya kami silakan Bapak Paulus SH MKN. Dan mohon berkenan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. Penandatanganan selesai, selanjutnya persiapan pengalungan tanda peserta secara simbolis. Pengalungan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan peserta oleh Kepala LAN RI didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur. Pengalungan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan peserta yang pertama kepada Bapak Paulus SH MKN. Dan berikutnya diberikan pula kepada Ibu Santi Ratnaning Tias ST.MM. Pengalungan tanda peserta selesai. Terima kasih, kami silakan Kepala LAN untuk dapat kembali ke tempat duduk beserta dengan Wakil Gubernur Jawa Timur dan juga Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur serta perwakilan peserta. Baiklah Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang kami hormati, berikut ini marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur kepada yang kami hormati Bapak Emil Elestianto Dardak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Adi Suryanto. Selamat datang Bapak di Jawa Timur, di BPSDM Jawa Timur. Suatu kehormatan untuk bisa menyambut Bapak di sini. Yang kami hormati Sohibul Bait, Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ramlianto, SPMP, segenap Kepala OPD Pemprov Jawa Timur yang hadir pada kesempatan ini, juga ada di sini BKD, ada Biro Perekonomian, ada Kesbangpol, Bapak-Bapak Widya Iswara Utama yang hadir, mungkin yang Madya juga hadir, seluruh jajaran Widya Iswara. Dan tentunya yang kami banggakan pemimpin-pemimpin yang memiliki tanggung jawab tetapi juga memiliki sekaligus kewenangan yang luar biasa untuk memajukan bangsa dan negara kita melalui pengabdian di berbagai lembaga pemerintah. Seluruh peserta pelatihan kepemimpinan nasional angkatan 33 BPSDM Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Pada kesempatan ini saya mewakili Ibu Gubernur merasa berbahagia pertama bahwa di momen HUT atau Hari Jadi LAN Republik Indonesia kita baru saja mendapatkan kado teristimewa yang dipersembahkan tentunya untuk seluruh insan yang ada di BPSDM ini, dari mulai Pak Kepala BPSDM, segenap Widya Iswara sampai seluruh staf tenaga pendukung hingga semua yang menjaga kebersihan di sini, yang menjaga ketertiban di sini, dan seluruh peserta yang pernah datang dan pergi di lembaga ini. Karena ini adalah keberhasilan kolektif, sehingga terima kasih Bapak Kepala LAN,
sekali lagi hat-trick berturut-turut BPSDM Jawa Timur menjadi tentunya lembaga pendidikan dan pelatihan yang terbaik di tingkat nasional. Selamat datang Bapak-bapak dan Ibu-ibu di lembaga yang dipercaya oleh Bapak Kepala LAN sebagai juara 1. Ekspektasi tentu tinggi, tetapi hari ini memang kita harus selalu terpacu untuk menjadi lebih baik. Untuk mempertahankan, ada yang mengatakan lebih sulit daripada merebut. Jadi ini menjadi pemicu semangat. Yang menjadi modal terbesar Pak Kepala LAN adalah komitmen dari Ibu Gubernur. Komitmen yang sangat tinggi untuk menjadikan BPSDM ini sebagai Center of Excellence, Corporate University. Artinya memang bahwasannya ini adalah sebuah penganalogian university, itu menggambarkan excellence tadi gitu, bahwa ini adalah sebuah institusi yang layak untuk menjadi kebanggaan semua. Peserta yang hari ini hadir berdasarkan laporan tadi lebih banyak kabupaten kotanya dari luar Jawa Timur dibandingkan dari dalam Jawa Timur, 29 versus 33. Dan ini merupakan sebuah tentunya kebahagiaan bagi kami bahwa akan terjadi difusi knowledge diffusion yang semakin luar biasa. Karena kami memandang bedanya corporate university dengan university pada umumnya. Corporate university ini menekankan kepada knowledge creation, bukan hanya knowledge dissemination. Yang hadir di sini, ibu bapak sekalian peserta, apalagi di level kepemimpinan nasional ini, 2 ya istilahnya ya, ini sudah senior leader. Bahkan dikatakan istilahnya pejabat tinggi pratama, betul ya? Sudah masuk kategori pejabat tinggi pratama, pejabat tinggi. Maka ibu bapak sekalian datang bukan saja modalnya adalah pengetahuan, tapi pengalaman yang luar biasa. Nah, ini akan relate dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BPSDM tadi, bagaimana kita ingin mencoba mengintegrasikan antara reformasi birokrasi tematik dengan corporate university, bahwa pendidikan dan pelatihan atau continuous learning adalah bagian dari solution formulation, memformulasikan solusi melalui classroom learning. Disinilah masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh peserta dan topik-topik yang hot hari ini dalam reformasi birokrasi tematik. Sebagaimana kita ketahui, Pak Menpan ingin reformasi birokrasi itu harus bisa menjawab pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, kemudian juga kalau nggak salah digitalisasi, dan spesifik short term agenda seperti misalnya penanganan inflasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya reformasi birokrasi itu connect dengan masalah-masalah ini? Ada yang mengatakan orang reformasi birokrasi umek sendiri aja dengan segala kriteria lah, segala checklistnya lah. Padahal dalam pelaksanaan di lapangan istilahnya itu urusan lain gitu. Pas di lapangan kita kungfu dan silatnya nggak pakai rumus itu. Ini yang nggak boleh terjadi. Justru harus connect antara penggerakan investasi dengan reformasi birokrasi. Kalau belum connect, dirubah dulu formula reformasi birokrasinya. Apakah OSS menjadi solusi yang real untuk kemudian ini? Lalu bagaimana kemudian struktur mengikuti kepada strategi? Pak Kepala LAN, saya mendapat kesempatan dulu mengikuti program S2 di Oxford University. Jurusannya namanya Major Program Management. Major Program ini karena proyek itu pendekatan yang sangat simplistik. Proyek itu hanya menyelesaikan kontrak dari awal sampai selesai. Program menghasilkan outcome. Maka program itu biasanya terdiri dari proyek dan segala hal yang berinteraksi dengan proyek tersebut. Maka dinamakan major karena misinya besar. Pada saat London dan Paris membangun Eurotunnel tadi, Eurotrain, misinya bukan hanya menyediakan itu, tetapi membangun sebuah mobility, sebuah friendship antara dua negara, dan lain sebagainya. Nah, dalam pengalaman ternyata memang mengelola major program itu sulit.
Salah satunya Sydney Opera House yang hari ini menjadi ikon luar biasa. Itu cost escalation-nya atau bengkaknya biaya sampai di atas 1000%. Hampir semua proyek-proyek major itu kalau dicek biayanya bengkak. Terutama bendungan. Itu udah langganan bengkak. Nah, di program S2 saya itu kita dibagi satu kelas, jadi satu subjek ini bukan satu semester banyak, tapi satu subjek berurut-urut intensif 2 bulan sampai kemudian lulus. Nah, pelajaran pertama yang diberikan pada saya adalah organization behavior. Itu satu pertama. Karena organisasi adalah prasyarat dari result. Sedangkan kita kan ngerasa organisasi udah given aja gitu. Individual strategy dan hustling istilahnya. Hustling itu ya rekoso bahasa Jawa Timurnya, apa bahasa Indonesia? Ya bergulat lah gitu dengan keseharian. Organisasi mau distruktur kayak apa ya tetap aja ujungnya ya jadilah gitu kan. Nah, di sana itu ada sebuah model gitu ya. Bahwa ada yang namanya strategi, struktur dan reward. Nah, selalu ditemukan bahwa organisasi akan mencoba memiliki strategi masa depan. Dia akan bicara mengenai digitalisasi, 4.0, metaverse, AI. Wah, kalau udah bikin pidato, saya dapat pidatonya udah kayak nggak kalah deh sama Bill Gates kalau pidatonya. Tapi begitu ndelok strukturnya, ngelihat struktur organisasi nggak nyambung. Balik lagi gitu. Ini yang pernah kami coba lakukan waktu saya bupati. Saya memberanikan diri membuat dinas. Waktu itu sudah Pak, perindustrian, perindak gitu. Memang kadang-kadang pengen ngacu kepada kementerian, tapi kementerian udah pisah juga perindak kan sebenarnya. Kalau kementeriannya masih jadi satu, Kemenperindak, oke. Kalau sekarang kan Kemenperin, Kemendak. Jadi waktu itu saya bilang, kita ingin supaya dua ini dikawal oleh jenderal di level eselon 2. Jadi saya insist pokoknya harus di dalam perda organisasi, perdagangan ada sendiri karena kita ingin genjot kontribusinya dari sekitar 15% mau didekatkan ke angka 20%. Perindustrian juga sama, supaya nggak bertumpu hanya kepada pertanian primer. Jadi harus dikawal eselon 2. Nah kemudian bagaimana fungsi naker kita attach ke dalam perindustrian, jadi perinaker. Jadi masuk jadi satu. Nah, perdagangan kita gabung dengan UMKM karena kebanyakan UMKM-nya perdagangan. Nah ini kita coba gitu bereksperimen agak-agak istilahnya nyeleneh dengan struktur gitu. Karena tujuannya ketenaga kerjaan harus connect dengan industri yang akan membutuhkan. Nah ini kita coba menyelaraskan terus. Jadi organisasi selalu punya strategy of the future, the structure of today, and the reward system of yesterday. Sistem kita untuk mengkompensasi kinerja biasanya sistem masa lalu, masih ketinggalan. Struktur hari ini bicara strategi masa depan. Nah konektivitas ini tadi menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang mau dibangun. Nah menyelaraskan ini kemudian dengan corporate university menjadi sangat penting. Karena corporate university ini adalah tadi knowledge creation, harus kontekstual terhadap apa yang akan kita jawab. Nah selalu di dalam setiap solution, kita kan kalau dulu sering mengenal POAC dulu, terus jadi POLC, planning, organizing, actuating, controlling, terus jadi planning, organizing, leading, controlling. Nah kita pengen organizing ini jalan, jangan langsung ke susu, pokoknya butuh duit berapa, anggaran berapa, go gitu. Kita harus selalu kemudian melihat ruang dari tadi organizingnya itu. Jadi reformasi birokrasi ini harus selalu kita sangkut pautkan dengan perumusan strategi. Reformasi birokrasi adalah jawaban dari strategi, dan kalau bicara mengenai reformasi birokrasi, tumpuan utamanya ada pada SDM-nya. Nah kita ini sedang menjadi organisasi yang less structured. Ada tantangan baru yang luar biasa kepada ibu bapak sebagai eselon 2 karena kehilangan pejabat-pejabat eselon di bawahnya. Mungkin ada yang sudah tidak punya eselon 3 jangan-jangan, karena dijadikan subkor semua, dijadikan jafung. Ada yang mungkin yang kehilangan eselon 4. Nah bagaimana menghadapi ini yang kita tahu juga memang jafung ini walaupun Bu Kepala BKD bilang ke saya ya sudah disederhanakan sebenarnya untuk borang-borangnya itu mengisi. Tapi saya ketemu gitu orang yang jumpalitan kerja sebagai jafung di akhir tahun pas dia mengajukan kredit seakan-akan
apa yang dia kerjakan nggak direcognize karena dianggap menyimpang daripada core functionnya. Sehingga kita akan ketemu seorang Jafung yang merasa bahwa ya saya kerja kalau yang sesuai kredit saya dong. Nah inilah yang kemudian kita harapkan penyederhanaan rumpun-rumpun Jafung itu akan relate. Nah jadi banyak sekali nih sebenarnya isu-isu aktual yang kami sangat harapkan bisa dibahas di sini. Maka seorang instruktur yang ada di sini fungsinya adalah fasilitator. Fungsinya adalah sebagai orang yang memprovokasi agar tadi saya duduk sama Pak Kepala LAN ini ngobrol sama Pak Wahid. Wijaya Suara Utama ini kan luar biasa nih, mantan-mantan top leader semua nih. Kepala BPS juga ada. Ini saya bilang ini punya ilmu baik dari ilmu dunia maupun ilmu gaib. Nah, ilmu gaib ini ngajarin namanya tacit knowledge tadi kata Pak Palalan. Tacit knowledge ini yang memang harus begitu. Jadi suasana belajarnya memang sangat berbeda. Jadi saya optimis sekali Pak Kepala LAN bahwa inisiatif yang dilakukan BPSDM untuk membangun reformasi birokrasi berbasis continuous learning ini insya Allah akan sangat relevan. Mudah-mudahan tentunya ini adalah suntikan semangat yang terus diberikan oleh Ibu Gubernur. Ya. Nah, Ibu Gubernur juga sedang berbahagia karena hari ini Jawa Timur mencatat pertumbuhan triwulanan di angka 5,24% yang lebih tinggi daripada angka nasional 5,17%. Nah, ini tentunya hasil dari sekali lagi kerja seluruh elemen. Sulit, orang selalu bilang kalau bikin target itu harus smart, specific, measurable, achievable, realistic dan timely. Dari besaran PDRB Jawa Timur 2.500 sampai 2.700 triliun, saya kadang angka pastinya harus di ini. Mungkin Pak Margo yang lebih paham berapa angka terakhirnya. Itu kontribusi dari government spending itu tidak lebih dari 5%, itu sudah ngitung kabupaten kota dan beberapa dari pemerintah pusat. Jawa Timur sendiri besar APBD-nya hanya 30-an triliun. Jadi mengungkit pertumbuhan 2.500 T gitu ya, dengan dimodali 30 T itu kelihatannya jauh sekali. Nah maka merumuskan strategi yang jauh menjadi ini menjadi sesuatu yang achievable ini memang susah gampang. Kalau kita tidak punya kekuatan tadi untuk memiliki reformasi birokrasi yang tepat, tentu ini menjadi sangat sulit. Maka Pak Kepala LAN kami sangat-sangat antusias. Ibu Gubernur semalam kebetulan berdiskusi dengan saya di Jakarta. Beliau juga di Jakarta. Beliau pesen, betul. Pokoknya ini ibu bapak sekalian. Katanya Bu Gubernur begini, PIM 2 ini yang hadir ini leader semua. Jadi kalau nggak bisa saya karena saya ini nggak bisa hadir, harus paling nggak Pak Wagub yang hadir. Karena ini adalah tamu kehormatan bagi Pemprov Jawa Timur, itu kata Bu Gubernur. Nah mudah-mudahan kita juga meyakini lingkungan belajar yang nyaman ini menjadi sangat penting, termasuk ruangan ini dan semua kita berusaha mewujudkan ruang yang nyaman. Ya, memang agak-agak ngumpet, ya sebenarnya masih lokasi strategis tapi kelihatannya masuk, tapi suasananya jadi lebih fokus lah. Karena kan blended learning tuh nggak selalu di sini kan, ada saatnya kembali kepada instansi dulu melakukan pembelajaran jarak jauh. Kalau nggak salah sudah dikembangkan, bahkan kalau bosan-bosan ada tempat nyanyi ya, ada. Terus mancing ada ya, mancing ada, udah diisi Pak ikannya. Cari yang gampang ditangkap Pak, karena kalau enggak nanti di kelas mikir ikan terus Pak. Wah itu kan dapat saya tadi. Jadi kira-kira itu Bapak, bagaimana kemudian kita punya satu optimisme bahwa learning is part of the solution. Learning is part of the solution formulation, dan corporate university ini menjadi institusi yang sangat penting, dan membangun kualitas institusi ini adalah bertumpu kepada tentunya peserta-peserta yang luar biasa yang datang dari berbagai instansi. Atas nama Ibu Gubernur dan Pemprov Jawa Timur, kami ucapkan selamat datang seluruh peserta pelatihan kepemimpinan nasional angkatan ke-33 Provinsi Jawa Timur. Semoga tentunya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi ikhtiar kita semua untuk menjadi the best leader untuk menggerakkan pembangunan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Terima kasih, dan kepada Pak Kepala LAN, kami sudah tidak sabar untuk mendapatkan arahan dari Bapak.
Sekali lagi, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta seluruh hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sekaligus berkenan membuka secara resmi PKN 2 Angkatan 32 serta meluncurkan pilot project Jatim Korpu Kelompok Kerja RW Tematik Peningkatan Investasi. Yang terhormat Bapak Dr. Adi Suryanto MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pertama-tama saya tidak henti-hentinya mengingatkan kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang megah ini dalam rangka upacara pembukaan PKN tingkat 2 Angkatan ke-32. Setelah ini ada satu lagi, yang terakhir 33. Jadi ini pembukaan terakhir lah. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Gubernur Provinsi Jawa Timur, Pak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, para BPSDM, para tamu undangan, dan para widya suara yang tadi kata para ahli guru bangsa gitu ya. Ini memang tidak salah karena perannya yang luar biasa mencetak para pemimpin-pemimpin di negeri ini, dan juga Bapak Ibu sekalian, para peserta yang saya banggakan. Saya kira pembekalan dari Pak Wagub tadi sudah luar biasa, memberikan sebuah pemahaman, sebuah cakrawala yang utuh bagaimana pertama ya pentingnya peran seorang pemimpin dengan pengalaman, dengan pengetahuannya, tetapi pemimpin itu tidak mungkin bisa kerja sendirian. Tadi selalu ditekankan kerja kolektif. Maka apapun riset yang kita hasilkan bukanlah tergantung hanya sekedar pemimpinnya, tetapi punya tim yang kuat yang bisa mendukung sebuah perubahan. Bapak Ibu sekalian, nggak ada keberhasilan yang hanya dicapai oleh seorang pemimpin saja, pasti juga di belakangnya. Makanya tadi apa yang disampaikan Pak Wagub ini sangat menekankan hal yang baik sekali, mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa sendirian. Pemimpin itu tidak bisa sendirian, pasti punya follower, punya pengikut, punya tim efektif yang akan mendukung, menopang kerja yang dilakukan. Kalau ada pemimpin yang kerja sendirian, namanya bukan pemimpin, tapi pemborong. Di Jawa Timur nggak ada Pak Wagub, tapi tempat lain masih ada Pak. Saya datang ke Bapak Itarsi, itu staf-staf itu kadang curhat, Pak Kepala yang sekarang ini pemborong Pak. Wah, pengusaha ya? Bukan. Loh, maksudnya apa? Itu semua kerjaan diambil yang bersangkutan. Mau kerjaan eselon 3, eselon 4, ke eselon 5, eselon 6, eselon 7, semuanya diambil. Ya, akhirnya pegawainya nonton. Ya, itu namanya pemborong, bukan pemimpin. Maka hari ini, Pak Ibu sekalian, mulai hari ini dan ke depan kurang lebih 4 bulan lamanya, Pak Ibu sekalian akan bergabung dalam sebuah learning community. Tidak lain tidak bukan adalah sebuah proses pembelajaran tentang bagaimana sih leadership yang seharusnya. Tadi satu hal yang menarik disampaikan Pak Wagub adalah bagaimana sebuah rencana itu bisa terrealisasi. Bapak Ibu sekalian, di negeri ini banyak sekali perencanaan, banyak sekali keinginan, ya, tetapi ternyata eksekusinya, merealisasikan keinginan itu yang kemudian orang belum tentu mampu. Untuk itu, leadership training yang kita desain adalah untuk memastikan
bahwa pemimpin-pemimpin sektor publik di Republik ini harus punya kemampuan melakukan eksekusi, harus memiliki kemampuan untuk membawa sebuah perubahan. Maka hubungannya dengan bagaimana kemudian diklat-diklat yang ada harus punya kontribusi terhadap proses reform yang ada dalam birokrasi. Salah satu kritik yang muncul beberapa tahun silam, kurang lebih sebelum 2013, waktu itu ada tim independen reformasi birokrasi melakukan analisis, apa sih yang menyebabkan birokrasi kita tidak bisa bergerak dengan cepat untuk melakukan reform? Karena ternyata kuncinya adalah, saya setuju Pak Wagub, ada di SDM-nya. Tapi tidak sekedar SDM, tetapi lebih pada leadernya. Ternyata di birokrasi kita ini belum tersedia champion-champion perubahan, belum tersedia reformer-reformer. Maka kemudian muncullah gagasan ada pelatihan disebut dengan Reform Leaders Academy, RLA, yang itu menjadi cikal bakal proses perubahan metode pembelajaran di PKN tingkat 2. Saya intip, ini tim independen punya gagasan seperti itu dari mana ya? Bagaimana menerjemahkannya? Kita lakukan riset, studi banding, berselancar di Google segala macam, pola-pola diklat segala macam. Kita akhirnya menemukan dengan mix berbagai macam model, kita menemukan yaitu pelatihan berbasis experiential learning. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak akan di kelas ini nanti akan mendapatkan banyak teori, konsep, buku-buku, itu penting, tapi lakukan secara mandiri. Tapi di kelas ini nanti para widaiswara fasilitator tidak akan banyak mengajarkan tentang konsep, teori dan sebagainya, apalagi menghafal kemudian tiap Jumat ujian. Dulu saya ikut PKN 1, PKN 2, PKN 1 kurang lebih 14 minggu, nggak pernah pulang, di kampus terus, pasti jenuh, terus tiap minggu ujian. Jadi kalau 14 minggu dijamin 14 kali ujian, menghafal teori, membaca buku dan lain seterusnya, buat resum, membuat penugasan macam-macam. Saya bilang diklat apa ini? Karena saya pernah mengalami, maka kemudian saya coba rubah, ya. Maka kita jamin hari ini Pak, PKN 2 nggak ada ujian, ya Pak Almi ya, tidak ada ujian, yang ada cuma presentasi saja. Presentasi itu kan bukan ujian Pak. Kalau Bapak melakukan sesuatu bisa mempresentasikan, kalau nggak melakukan sesuatu ya nggak ngerti apa yang harus dipresentasikan. Maka kelihatan pengalaman belajar apa yang diperoleh selama PKN 2. Bapak Ibu sekalian, ternyata yang tadi disampaikan Pak Wagub, bagaimana diklat ini harus punya kontribusi terhadap proses reform di dalam birokrasi. Itu menurut saya luar biasa. Saya sendiri dulu ketika menggagas metode pola pembelajaran seperti ini tidak menyangka akan bisa. Hanya modalnya nekat, ya. Hanya modalnya nekat 2014, waktu itu masih Prof. Agus Dwianto. Beliau punya gagasan luar biasa, tapi eksekusinya bingung Pak. Jadi kadang pemimpin itu harus punya pendamping orang yang berani nekat untuk mengeksekusi. Kadang seperti itu Pak. Maklum Prof. Agus almarhum itu orang kampus yang sangat lurus, sangat konsisten, persisten, berani, ya. Maka saya sebagai stafnya, sebagai bawahannya harus lebih berani. Meskipun saya tegur, Mas ojo galak-galak Pak dalam melakukan perubahan. Karena dia baru ditegur Pak Menteri waktu itu ya, Mas aku baru panggil Menteri, nggak boleh keras-keras melakukan perubahan. Nah, terus kemudian beliau pulang, sampai ke saya gantian. Jadi kamu jangan terlalu keras-keras ya. Oh nggak apa-apa Pak, kalau kepala jangan keras-keras, saya aja yang keras. Waktu itu bayangkan saja, LAN melakukan reform. Kita punya 6 eselon 1, kita pangkas jadi 3 Pak. Wah ramelah, ya ramelah. Tapi ternyata Pak, di Republik ini lebih mudah nambah struktur daripada mangkas struktur. Kita dari 6 deputi ngilangin 3 jadi 3, itu butuh waktu hampir 1 tahun baru disetujui. Sementara yang lain saya lihat intip
nambah struktur, nambah deputi eselon 1, kok cepat? Ada apa? Ya, ada apa? Tapi pesan dari Prof. Agus waktu itu, Mas jangan menyerah, maju terus. Meskipun sampai buntu harus bagaimana. Tapi tadi ilmu gaib tadi yang harus kita lakukan. Tacit knowledge berbasis pengalaman. Ini yang kadang muncul, potensi-potensi pengalaman Bapak Ibu sekalian masa lalu dan sebagainya, suatu saat muncul. Tiba-tiba ada inspirasi yang masuk, oh begini-begini, masuk, dan akhirnya berhasil. Maka menjadi pemimpin perubahan hari ini, Bapak Ibu sekalian, menurut saya syaratnya pertama, harus tough. Harus punya percaya diri yang kuat. Ya. Meskipun mungkin gagasan ide baik kita, banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang yang meragukan, menolak, bahkan melawan. Enggak masalah. Saya pernah datang ke suatu kota, naik angkot. Saya duduk di depan ngobrol sama supir angkot. Saya bilang, Pir, ini kotamu bagus ya, jalannya lebar, tertata dengan baik. Yang saya nggak nyangka, supir tadi bilang ke saya, Pak, tapi Bapak tahu nggak, dulu ketika Pak Wali Kota mendesain jalan seperti ini, itu dibully Pak, dimaki-maki Pak, dibilang Wali Kota gila. Tapi hari ini, kalau Pak Wali Kota waktu itu tidak gila, mungkin kita punya kota yang semrawut. Maka pelajaran pentingnya adalah bisa jadi orang hari ini tidak paham dengan gagasan kita. Tapi tugas kita seorang pemimpin adalah bagaimana membuat orang itu paham. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kedua, seorang pemimpin harus punya kemampuan bagaimana meyakinkan orang, membujuk, merayu agar orang lain bisa seiring dengan kita. Saya berikan contoh Bapak Ibu sekalian, 2 kasus yang menarik. Satu di Jakarta, PKN 2. Datang bapak-bapak lapor ke saya, Pak Kepala, saya bikin proyek perubahan. Alhamdulillah didukung atasan saya, dan saya dikasih anggaran 5 miliar untuk menyelesaikan proyek perubahan. Saya bilang, kamu bikin apa mahal sekali? Saya bikin sistem Pak, bikin aplikasi Pak. Saya bilang, kamu orang IT? Bukan Pak. Terus tugasmu ngapain? Ya kita siapkan dokumen lelang segala macam, pilih orang pihak ketiga, suruh ngerjain. Udah terlanjur jalan? Sudah. Ya sudahlah. Kasus kedua di Bandung, ibu-ibu datang ke saya, Pak Hadi izin, saya akan melakukan proyek perubahan, tapi saya nggak bikin apa-apa. Wah sebentar, apa ini menarik ini? Bikin proyek perubahan, tapi nggak bikin apa-apa. Maksud ibu apa? Saya nggak seperti kawan-kawan yang lain, bikin aplikasi segala macam. Saya hanya ingin menyelesaikan masalah yang di kementerian saya sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada yang bisa menyelesaikan. Memang ada Bu, ada Pak. Bahkan itu sebenarnya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak. Tapi kalau stakeholder suruh duduk bersama, pasti berantem. Akhirnya sampai titik suruh duduk bersama saja nggak mau, apalagi berdiskusi. Tapi dengan kepiawaian ibu tadi, membujuk, merayu, mengajak, akhirnya semua stakeholder mau duduk bersama, dan akhirnya lahirlah sebuah kebijakan nasional yang itu terkait dengan masyarakat banyak, kepentingan masyarakat. Pertanyaan kita adalah, model seperti apa sebenarnya proyek perubahan yang kita inginkan? Karena bagi saya yang penting Pak Ibu sekalian, karena ini adalah experiential learning, maka exercise leadership yang dihasilkan dari sebuah proyek perubahan itu harus nampak, harus bisa diambil. Ternyata ketika presentasi yang pertama tadi, yang bapak-bapak nggak banyak pengalaman Pak memimpin perubahan. Hanya dia mengatakan, ya yang penting kita bisa milih pihak ketiga yang bagus sehingga bikin aplikasinya bagus. Itu sih eselon 4 aja bisa Pak. Tapi yang ibu-ibu tadi, apa pengalaman memimpinnya? Bagaimana dia punya kiat, membujuk, merayu banyak orang yang tadinya berseberangan, berantem segala macam, mau dia sampaikan. Itulah esensinya leadership. Mempengaruhi, membujuk, mengajak yang lain. Kenapa?
Karena jangan sekali-kali kita punya anggapan bahwa kalau kita punya ide bagus, maka semua orang akan setuju dengan kita, nggak ada rumus. Di depan kita banyak orang yang kalau kita sampaikan ide apapun, nggak tahu bagus atau enggak, orang langsung ngasih jempol. Di Facebook, di Instagram, sering kita ya upload sesuatu, mungkin belum baca dia tulisan kita tentang apa, udah langsung kasih jempol. Itu tipe pertama. Tipe kedua, sebaliknya, ada orang yang kalau kita sampaikan gagasan ide baik dia pasti nolak, nggak percaya, bahkan terang-terangan mengatakan saya akan lawan Anda. Kiri kanan kita juga macam-macam. Ada yang diem, nggak jelas, segala macam. Maka tugas kita seorang pemimpin adalah bagaimana mengajak mereka semua yang tadinya lawan kita menjadi kawan kita, yang tadinya meragukan kita bisa meyakinkan dia. Itulah esensinya leadership. Bapak Ibu sekalian, 4 bulan akan belajar banyak hal terkait dengan bagaimana strategi tadi disampaikan Pak Wagub untuk melakukan sebuah perubahan, sebuah reform. Maka kontribusi PKN 2 ini terhadap proses reformasi birokrasi luar biasa. Pak Wagub, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan. Ketika Kementerian PAN RB menyampaikan kebijakan RB tematik, maka menekankan kepada saya, Pak Adi, mulai sekarang diklat harus mengacu pada RB tematik. Saya balik, Pak Menpan tahu nggak, RB tematik itu hasil dari PKN tingkat 1. Oh gitu ya? Iya. Maka tadi ketika sambutan Pak Ramli ya di Hutlan, Pak Menteri juga menyampaikan itu, RB tematik. Salah satu hasil dari proyek perubahan PKN tingkat 1. Seperti itilang, etle, segala macam, itu juga PKN. Banyak proses progres perubahan inovasi di birokrasi, yaitu lahir dari PKN, Pak. Bukan dari Lemhanas, bukan dari Sespim Polri. Mohon maaf saya sampaikan. Karena mereka baru sampai kertas kerja, rencana-rencana. Teman-teman PKN sudah sampai eksekusi, sudah sampai implementasi. Itu yang menurut saya luar biasa. Maka saya berharap PKN tingkat 2 di BWSDM Jawa Timur ini akan lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, yakinlah, Bapak Ibu sekalian bersyukur bisa ikut PKN 2 di BPSDM Jawa Timur. Ya, saya udah keliling semua BPSDM se-Indonesia lah, nggak ada yang sebagus ini. Pertama, fasilitasnya luar biasa Pak Wagub. Perhatian Pak Ibu Gubernur, Pak Wagub luar biasa. Terus widai suaranya juga luar biasa. Pak, ini ada Pak Margo ini, Kepala BPS. Yang saya tanya, kok KPI-nya jadi widai suara Jawa Timur, kenapa nggak di BPS saja katanya? Pengen mengabdi ke kampungnya katanya. Luar biasa Pak, ya. Belum pengalaman BPSDM, tadi sampai hat-trick 3 kali, ya. Ini luar biasa Pak. Belum ada Pak BPSDM yang hat-trick 3 kali, Pak Wagub, belum ada. Tapi Pak Ramli, saya ingatkan, yang ini agak beda. Kalau yang kedua kemarin, di awal pertandingan BPSDM sudah menghasilkan gol. Kalau kemarin injury time Pak. Waktu pertandingan sudah habis, masih belum ada gol Pak. Ya, jadi harus dijaga konsistensi tadi, agar tetap performa kinerjanya semakin baik lagi. Ya, saya kira itu saja dari saya, sudah malam juga ya. Ini BPSDM Jawa Timur luar biasa Pak Wagub. Saya jarang sekali membuka PKN 2 itu malam-malam. Ya hanya di sini aja ini. Ya. Sudah begitu, ini BPSDM yang selalu menawar Pak. Ya, dikasih 1 angkatan minta 2. Pak Kepala udah kasih 2, Pak Kepala kita sanggup 3, minta 3 angkatan. Selalu menawar Pak. Sudah gitu 60 orang satu kelas ditaruh pula minta 70. Selalu saya kasih. Ya, selalu saya kasih karena memang memungkinkan. Kalau yang lainnya belum tentu Pak. Kemarin kita baru mencabut akreditasi 2 BPSDM provinsi. Ya karena setelah kita evaluasi ternyata kualitasnya jauh. Karena kualitas jauh, penyelenggaraannya segala macam, ya akhirnya menghasilkan output dan juga outcome-nya juga tidak terlalu baik. Ya,
maka kita stop daripada uang dibuang tidak menghasilkan sesuatu yang bagus. Ya, tapi Pak Ramli, mohon maaf, belum saya turutin 4 angkatan Pak. Itu BPSDM yang lain banyak yang BPSDM yang lain itu banyak yang protes. Oh, Jawa Timur kasih banyak-banyak, kita kebagian apa dong? Jadi repotnya Pak, semua peserta mintanya di BPSDM Jawa Timur. Nah itu repotnya di situ. Tadi saya mau berangkat ke sini aja masih ditawar, boleh nggak tambah 3 orang lagi di 73? Enggak, udahlah 70 maksimal itu. Masih nawar lagi Pak Ramli ini ya. Baik, saya kira itu Pak Wagub, terima kasih. Pak Ibu sekalian, mudah-mudahan selama proses ini kita diberikan kesehatan, kemudahan ya. Pokoknya ciptakan suasana kelas yang enjoy lah. Tadi kan Pak Ramli sudah dikasih sama Pak Gub ya, ada tempat nyanyi segala macam ya. Pokoknya jangan ada peserta yang dibikin stres di kampus ini. Harus semuanya bahagia. Iya, ya. Maka saya pesan nih, selalu pesan saya. Peserta mulai malam ini ikut belajar, enjoy, relax, nggak boleh terlalu serius. Ya Pak Ramli, kalau ada peserta yang serius, laporkan Pak. Karena diklat ini bukan buat peserta yang terlalu serius. Contoh peserta terlalu serius itu begini Pak. Ada peserta yang datang ke kampus, biasanya kan H-1 ya. Ibu sekalian datang kemarin atau tadi? Ada yang kemarin ya, itu biasanya hari pertama pendaftaran saja registrasi pasti udah banyak nanya itu. Nanya kamarnya lah, nama ukuran kasurnya lah, nanya ada TV enggak di situ, ada kulkas enggak, macam-macam, semua ditanyakan. Itu ciri-ciri peserta yang sangat serius ya. Maka ketika di kelas dia akan nanya terus sampai teman-temannya nggak punya waktu untuk bertanya. Nah, terlalu serius. Karena saya pernah pengalaman Pak, lihat ada peserta sangat serius, datang banyak nanya soal tenis macam-macam. Begitu di kelas nanya terus, hampir teman-temannya nggak bagian nanya. Saking seriusnya, maka ketika dia off kampus pertama pulang, lapor ke atasannya, Pak Bupati. Setelah off kampus, balik ke kampus, dia tiba-tiba berubah. Yang tadinya nanya terus kritis menjadi peserta paling diam. Saya tanya, Pak, kenapa kok sekarang Bapak jadi pendiam? Iya Pak Adi, saya punya masalah. Oh, masalahnya apa? Jadi Pak Ramli, kalau peserta biasanya ceria jadi tidak ceria, ya biasanya banyak nanya menjadi tidak banyak nanya. Biasanya yang menjadi pendiam itu ditanya Pak, jangan punya masalah. Ya, teman-temannya diamatin. Setelah ngobrol-ngobrol ternyata dia menyampaikan ke saya, iya Pak, saya punya masalah. Apa masalahnya? Kemarin saya pulang Pak, saya lapor ke pimpinan, ternyata pemimpin saya, atasan saya tidak mendukung perubahan. Kaget saya. Memang ada ya pemimpin yang tidak mendukung perubahan? Ada Pak. Contohnya atasan saya sampaikan proposal perubahan, proyek perubahan, nggak ditanggapi. Saya mau ngadep, nggak dikasih waktu. Akhirnya sekarang saya bagaimana? Karena Bapak Ibu sekalian, jangan harap proyek perubahan Bapak Ibu sekalian akan selesai kalau tidak ada persetujuan arahan dari pimpinan. Beda dengan dulu saya, ikut diklat, panggil Bu Sestama, Pak Adi besok ikut diklat, ini SK-nya, ini uang sakunya, silakan pergi. Saya selama di kampus bikin aba, orang lain nggak ada yang tahu. Atasan saya nggak tahu saya ngapain aja di diklat, staf saya nggak tahu juga saya ngapain aja di diklat. Pokoknya tiba-tiba pulang, ini sertifikat, ini STTPP saya selesai. Sekarang nggak bisa. Atasan Bapak Ibu sekalian akan konfirmasi apa yang menjadi area perubahan yang ditawarkan. Teman-teman kolega, anak buah staf semuanya juga mendukung, punya tim efektif. Maka saya penasaran, saya tanya, jadi Pak gimana ceritanya? Kok bisa Bapak punya kesimpulan atasannya tidak mendukung perubahan? Jadi gini Pak Adi, ketika off kampus pertama saya datang ke atasan saya sampaikan, Pak izin saya sedang ikut PKN tingkat 2. Oleh LAN, saya diminta untuk memetakan masalah organisasi, melakukan diagnosis masalah organisasi. Tadi Pak Agus sampaikan, ya, organizational behavior itu penting. Jadi memetakan juga persoalan organisasi dan sebagainya.
Akhirnya ketemulah titik-titik permasalahannya. Dia sampaikan, setelah saya petakan Pak, ternyata di instansi kita Pak banyak sekali masalah, termasuk kebijakan-kebijakan Bapak yang salah. Nanti akan saya rubah Pak. Saya bilang, ya kalau begitu ya pantas atasan kamu langsung besok gak ngereken ya, gak mau ketemu lagi. Pak Ibu sekalian, ini contoh peserta yang terlalu serius. Maka kemampuan komunikasi itu juga penting. Bagaimana menyampaikan ke atasan, ke teman sejawat, ke anak buah staf dan sebagainya, beda Pak, ya harus beda. Itu Pak Ibu sekalian. Jadi hari ini meskipun yang 70 orang belajar di kelas ini, tapi sejatinya yang ikut belajar PKN tingkat 2 angkatan ke-32 tidak hanya 30 orang, tidak hanya 70 orang. Satu, panitia juga ikut belajar. Harus tahu dong kurikulumnya, apa sih prosesnya, bahan-bahannya segala macam. Widai suaranya ikut belajar. Mentor atasan Bapak Ibu sekalian ikut belajar. Kalau 70 orang mentornya masing-masing, maka hitungan saya sudah 140 orang yang belajar di kelas ini. Tambah panitia segala macam, ya mungkin sekitar 250-an orang yang belajar. Ditambah tim yang akan membantu Bapak Ibu sekalian melakukan perubahan. Kalau satu orang timnya 10 orang, 700. Berarti sudah 950 orang yang ikut dalam pelatihan ini. Belum stakeholders yang lain yang Bapak Ibu sekalian ajak di dalam proses perubahan. Bisa jadi di belakang Bapak Ibu sekalian itu ada ribuan orang yang ikut belajar di PKN ini. Maka Pak Ramli, meskipun 70 orang, Pak Ramli akan kehadiran banyak orang nanti. Mentor, apa segala macam datang ke sini semuanya itu seperti kemarin Pak Wagub datang ke Pejombongan Pak ya. Jadi mentornya Pak Kepala Dinas ya. Besok pagi penutupan PKN 1. Nah, itulah proses belajar. Proses belajar yang ada. Dan mudah-mudahan ini bisa terus kita teruskan. Dan mohon maaf meskipun saya sering dikritik ya, Pak Adi sebenarnya kebijakan diklat ke arah mana sih? Kok tiap tahun berubah terus? Ya memang kita menganut mazhabnya dynamic learning. Nggak ada yang acak. Tiap tahun berubah kebijakan. Dulu Pak Widai Suara yang paling banyak ngomel Pak. Saya pernah diteror Widai Suara, di macam-macam dimaki-maki biasa Pak ya. Karena ternyata dulu Widai Suara banyak yang susah berubah. Kalau sekarang disentil dikit perubahannya lari. Terima kasih kawan-kawan Widai Suara ya. Karena dulu 2014 ketika perubahan diklat ini, yang pertama kali menjadi barrier kita, hambatan kita adalah Widai Suara. Widai Suaranya nggak terima kalau diklatnya di rumah seperti ini. Yang kedua BPSDM-nya, termasuk BPSDM Jawa Timur dulu termasuk resisten Pak untuk melakukan perubahan 2013, 2014. Saya ingat persis karena yang diutus ke sini saya untuk meyakinkan BPSDM Jawa Timur untuk berubah. Saya kawal terus Pak Wagub 2013 sampai sekarang. Dulu resisten, ya Pak Ramli ya, dulu resisten Pak. Sekarang enggak, justru menjadi contoh, menjadi pionir perubahan. Terima kasih kawan-kawan di BPSDM. Maka tidak salah kalau hari ini BPSDM Jawa Timur mendapatkan prestasi peringkat lembaga pelatihan daerah terbaik yang ketiga kalinya. Sekali lagi selamat. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih mohon maaf. Dan tadi ada satu lagi tugas saya membuka ya. Baik, dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya manjatkan puji syukur dan mohon ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diklat ini berjalan dengan baik dan bermanfaat. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023, saya buka secara resmi PKN tingkat 2 angkatan ke-32. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon Bapak Adi Suryanto untuk dapat melakukan launching pilot project Jatim Korpu kelompok kerja reformasi birokrasi tematik peningkatan investasi, dan kami mohon untuk dapat mendampingi Wakil Gubernur Jawa Timur serta Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur. Bapak dan Ibu, kita akan saksikan bersama
Peluncuran pilot project Jatim Korpu, kelompok kerja reformasi birokrasi tematik, peningkatan investasi yang ditandai dengan penekanan tombol sirine. Mohon izin akan kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu. Inilah pilot project Jatim Korpu, kelompok kerja reformasi birokrasi tematik, peningkatan investasi. Terima kasih, kami silakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Dan Bapak Ibu, kita saksikan bahwa pilot project Korpu, kelompok kerja reformasi birokrasi tematik, peningkatan investasi dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sentral penanaman modal dalam mendongkrak ekonomi Provinsi Jawa Timur. Dan berikutnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai sentral pendampingan dan pengembangan usaha kecil mikro dalam mendongkrak perekonomian di Jawa Timur. Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai sentral peningkatan daya saing industri dan teknologi serta sebagai sentral stabilisasi bahan pokok di Jawa Timur. Biro Perekonomian sebagai penyiapan perumusan kebijakan di bidang perekonomian. Kemudian Biro Administrasi Pemerintahan sebagai sentral penyiapan pengordinasian perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Dan Biro Organisasi sebagai sentral pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Badan Kepegawaian Daerah sebagai sentral penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara yang berkualitas. Dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sebagai sentral pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Kita doakan bersama Bapak Ibu, pilot project ini menjadi sukses luar biasa untuk pengembangan kompetensi ASN dan juga peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Jawa Timur. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk pilot project Korpu ini. Bapak dan Ibu, sebagai wujud syukur kita atas terselenggaranya acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama dan kami silakan Bapak Ahmalus Solihin SHMM untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan malam hari ini kami berdoa menurut agama Islam, dan yang beragama selain Islam kami mohon untuk menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Mu. Pada malam hari ini kami masih dapat berhimpun dalam rangka upacara pembukaan PKN Angkatan 32 dan launching pilot project Jawa Timur Corporate University. Ya Allah yang Maha Mengetahui, berkailah ilmu yang akan diperoleh peserta pelatihan kepemimpinan nasional ilmu yang bermanfaat, serta jadikanlah launching pilot project Jawa Timur Corporate University menjadi salah satu langkah untuk mengakselerasi pengembangan kompetensi ASN agar dapat menjalankan tugasnya dengan tepat, efisien, inline,
dengan arah pencapaian tujuan organisasi. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kami inspirasi, motivasi dan arah yang benar sebagai sebuah sumber daya. Buatlah BPJSDM Provinsi Jawa Timur semakin maju dan kuat. Tetapkanlah fokus pada tujuan kami untuk meningkatkan kompetensi aparatur, sehingga pelatihan kepemimpinan nasional Angkatan 32 dan launching pilot project Jawa Timur Corporate University sebagai bentuk ikhtiar kami untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Dan jadikanlah sebagai amalan yang soleh di bawah naungan dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami, serta kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian telah kita ikuti seluruh rangkaian acara pembukaan PKN 2 Angkatan 32 serta launching pilot project Jatim Korpu Kelompok Kerja RB Tematik Peningkatan Investasi. Terima kasih kami haturkan kepada Kepala LAN RI yang telah berkenan hadir malam hari ini, serta terima kasih pula kepada Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bapak Ibu sebagai pemungkas. Untuk mengabadikan momen yang luar biasa ini kita akan foto bersama. Untuk itu silakan kepada teman-teman fotografer, teman-teman media untuk bisa hadir di atas panggung. Silakan mempersiapkan diri dan seluruh Bapak Ibu kami silakan untuk berdiri. Baik, mohon izin akan kami pandu. 1, 2, 3. Baik, kemudian boleh salam optimis Jatim Bangkit, tangan kanan yang mengepal, senyumnya lebih lebar lagi. 1, 2, 3. Baik, foto bersama selesai. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran seluruh Bapak Ibu dan juga para peserta. Sukses dan sehat selalu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.